Baik, Shalom. Perkenalkan, nama saya Maria Angelina Misa dengan NIM 24320035, Prodi PJKR semester 2 kelas A. Jadi dalam video kali ini saya akan membahas tentang permasalahan-permasalahan yang ada dalam alat evaluasi non-tes berbasis HOTS. Jadi, alat evaluasi non-tes berbasis HOTS seringkali kita menjumpai berbagai macam permasalahan. Di sini saya akan membahas permasalahan yang pertama, itu kesulitan mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi. Alat evaluasi non-tes berbasis HOTS seringkali sulit untuk mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa secara akurat. Kita sebagai seorang guru, kita harus mampu mengukur kemampuan berpikir siswa secara tingkat tinggi, baik secara akurat dan lebih lengkap. Yang kedua itu keterbatasan dalam menilai proses berpikir. Alat evaluasi non-tes berbasis HOTS mungkin tidak dapat menilai proses berpikir siswa secara menyeluruh. Nah, dalam permasalahan yang kedua ini kita sangat membutuhkan guru yang memiliki kemampuan berpikir tingkat tinggi, agar ketika ada masalah-masalah seperti keterbatasan dalam menilai proses berpikir, guru dapat membantu itu untuk menyelesaikan setiap permasalahan. Yang ketiga itu ada ketergantungan pada kemampuan guru. Alat evaluasi non-tes berbasis HOTS seringkali memerlukan kemampuan guru yang tinggi dalam merancang dan menilai tugas-tugas yang berbasis HOTS. Jadi, kita menjadi seorang guru, kita harus memiliki kemampuan yang tinggi agar ketika ada permasalahan-permasalahan, ada tugas-tugas yang berbasis HOTS, kita dapat menyelesaikannya dengan baik. Yang berikut permasalahan yang keempat itu kesulitan dalam memastikan validitas dan reliabilitas. Alat evaluasi non-tes berbasis HOTS seringkali sulit untuk memastikan validitas dan reliabilitas hasil evaluasi. Yang berikut ada keterbatasan dalam menilai kemampuan siswa secara menyeluruh. Jadi alat evaluasi non-tes berbasis HOTS ini seringkali mungkin tidak dapat menilai kemampuan siswa secara menyeluruh karena hanya berfokus pada kemampuan berpikir tingkat tinggi. Dengan adanya permasalahan-permasalahan ini, kita dapat memahami setiap masalah-masalah yang ada, kita dapat meningkatkan kualitas alat evaluasi non-tes berbasis HOTS dan memastikan bahwa evaluasi tersebut dapat mengukur kemampuan berpikir secara akurat dan menyeluruh. Jadi kita sebagai seorang guru, kita harus mampu menyelesaikan setiap permasalahan-permasalahan yang ada dalam alat evaluasi non-tes, agar ketika ada siswa yang tidak mengerti, kita dapat membantunya untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang ada. Mungkin sekian penjelasan saya tentang permasalahan-permasalahan yang ada dalam alat evaluasi non-tes berbasis HOTS. Terima kasih.